Hari ini saya akan membagikan kepada kita semua satu firman Tuhan yang judulnya adalah family time, waktu keluarga. Selama seminggu ke depan kita semua sudah masuk di dalam masa liburan. Jadi saya percaya sangat tepat sekali hari ini kita akan belajar tentang yang namanya waktu keluarga. Mari kita baca Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Oke, jadi firman Tuhan ini memberikan arahan kepada kita untuk belajar menghitung hari-hari. Kalau saudara menghitung hari, ketemunya minggu. Terus kemudian bulan, dilanjutkan lagi tahun, betul? Jadi belajar menghitung hari-hari sama dengan menghitung bulan, juga menghitung tahun. Kalau kita belajar menghitung seperti yang firman Tuhan sampaikan, kita akan ngerti bahwa waktu itu sangat berharga. Kita akan lebih bisa menghargai waktu. Karena kita tiba-tiba akan menyadari bahwa ternyata waktu kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Benar? Terbatas waktu kita. Karena terbatas, maka penghargaan kita terhadap waktu akan meningkat. Itu sebabnya kita akan memperoleh hati yang bijaksana. Kita akan lebih bijaksana dalam menggunakan waktu. Kalau kita nggak pernah menghitung hari, maka seolah-olah kita nggak mikir. Membuang-buang waktu seolah-olah tidak berharga. Dan tiba-tiba saja kita merasa waktu berlalu begitu cepat. Dan seolah-olah kita sudah nggak punya waktu lagi, terlambat melakukan ini, terlambat melakukan itu. Waktu kita, hidup kita jadi sia-sia. Jadi kalau nggak menghitung hari, penghargaan sama waktunya kurang, maka kita menggunakan waktu dengan tidak bijaksana. Itu sebabnya saya ajak saudara, ayo ambil waktu sesaat, hitung waktu ya, hitung hari ya. Saya mau tanya sama saudara. Anda mungkin bisa tanyakan sama diri Anda sendiri. Umur Anda sekarang berapa? Terus harapan hidup manusia rata-rata ya di Indonesia berapa? Terus Anda pikir, sudah berapa persen yang Anda pakai? Berapa persen sisanya? Coba Anda menghitung sekarang. Kita masing-masing punya orang tua. Sebagian dari saudara orang tuanya masih hidup. Pertanyaannya, menurut saudara kira-kira berapa tahun tersisa Anda punya untuk membahagiakan orang tua saudara? Untuk membalas budi, membalas kebaikan mereka. Untuk do something yang berharga buat mereka. Anda yang punya anak, coba Anda berpikir. Anak saudara mungkin masih kecil sekarang. Tapi pernah nggak saudara berpikir, berapa tahun anak saudara masih akan tinggal bersama saudara? Tidur di kamar saudara. Sampai dengan nanti dia akan mungkin dewasa, kuliah, bekerja, menikah, terus hidup sendiri, membangun rumah tangga sendiri, membangun keluarga sendiri. Jadi waktu saudara, waktu kita berapa lama tersisa? Dan yang lebih penting lagi, saya ajak kita untuk berpikir, berapa tahun, berapa lama tersisa waktu yang kita punya untuk mengumpulkan harta dalam kerajaan surga. Karena doa saya, saudara semua di tempat ini tidak hanya masuk surga. Tapi doa saya semuanya upahnya besar di surga. Semuanya dapat mahkota kemuliaan yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan Yesus ngomong, kumpulkanlah bagimu sendiri harta dalam kerajaan surga. Kalau orang gak belajar menghitung waktu, kita mikirnya nanti aja, melayani nanti aja, bersaksi nanti aja. Jadi ngumpulin harta di surga nanti aja, waktunya masih panjang. Belanda masih jauh. Tiba-tiba seolah-olah waktu sudah habis buat kita. Kalau Yesus ngomong kumpulkan harta bagimu dalam kerajaan surga, berarti ada orang yang ngumpulin dikit, ada orang yang ngumpulin banyak. Ada orang yang hartanya sedikit, ada orang yang hartanya banyak di surga, nggak sama. Mari kita pikirkan berapa banyak waktu yang kita punya untuk bersaksi, untuk menyelamatkan jiwa, untuk melayani Tuhan, untuk memperluas kerajaan Allah, untuk mengumpulkan harta di surga. Kita nggak punya
punya selamanya. Karena itu be wise. Karena itu jadilah bijaksana dalam menggunakan waktu. Jangan sampai serampangan. Jangan sampai enggak bijaksana dalam menggunakan waktu. Ada berapa banyak orang yang punya waktu untuk banyak hal, bahkan hal yang sia-sia. Tapi selalu ngomong enggak punya waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup kita. Enggak punya waktu untuk keluarga. Enggak punya waktu untuk Tuhan, tapi untuk yang lainnya punya. Hari ini be wise. Jadilah bijak. Sana sebagian lagi saya perhatikan, hidupnya mengacaukan waktu. Waktu kerja, kita malah main sosial media. Waktu bermain dengan anak, harusnya family time, waktu keluarga, kita sambil bekerja. Waktu ibadah, kita masih chatting sama teman-teman kita. Jadi hidup tidak sesuai dengan waktunya. Sebagian orang hidup tidak sesuai dengan musimnya. Ada orang belum waktunya menikah, tapi paksa-paksa cepet-cepet mau nikah. Akibatnya jadi banyak pertengkaran karena belum dewasa. Tapi setelah menikah, maksa-maksa mau cerai. Ya, ini sudah salah kaprah. Enggak pada waktunya, enggak pada musimnya. Ada orang di musim menabur, enggak menabur. Sehingga enggak ada tuayan yang muncul. Atau ada tuayan yang muncul, saudara menabur, Anda menuai, tapi waktu menuai enggak bekerja dengan sungguh-sungguh mengumpulkan tuayan. Jadi tuayannya sia-sia. Anda harus ngerti loh. Ada orang yang menyia-nyiakan tuayan. Ya, ada sebagian orang di masa perintisan harusnya fight, bekerja keras, tapi malah cepat menyerah. Hadapi tantangan, rintangan cepat menyerah, makanya enggak ngalami kemenangan. Atau ada orang yang sudah berjuang keras, terus kemudian masuk di masa kemenangan, tapi enggak pernah belajar mengucap syukur. Jadi akibatnya kemenangan dan berkat yang Tuhan sudah berikan, seolah-olah jadi sesuatu yang berat. Seolah-olah hidupnya jadi tidak indah. Kenapa? Karena belum belajar menghitung hari, enggak ngerti musimnya. Mari kita baca Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada apa? Masanya. Jadi segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Mari kita lompat ayat 11. 11a saja. Ia membuat segala sesuatu, perhatikan, indah pada waktunya. Hanya orang yang menghitung waktu, memperhatikan musim. Ngerti dalam hidupnya ini ada di musim apa. Karena ngerti di musim apa, dia bisa hidup sesuai dengan musimnya. Karena hidupnya sesuai musimnya itu bijaksana. Makanya hidupnya jadi indah. Alkitab mencatat, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, pada musimnya. Jadi hari ini saudara harus menyadari bahwa segala sesuatu ada waktunya, ada musim kehidupan. Kalau Anda ngerti musim kehidupan Anda sekarang seperti apa, Anda hidup cocok sesuai dengan musimnya, maka hidupmu jadi indah. Doa saya mulai hari ini hidup saudara dibuat Tuhan jadi indah. Doa saya pekerjaan saudara jadi indah. Keluarga saudara jadi indah. Masa depan saudara jadi indah. Amin. Karena itu belajar menghitung hari. Supaya kita beroleh hati bijaksana. Nah sekarang kita mau fokus lebih spesifik. Bukan cuma waktu secara umum. Tapi kita fokus tentang waktu keluarga. Ya, tentang momen keluarga. Tahukah saudara bahwa kebahagiaan sebuah keluarga harus dirabuk dengan waktu keluarga. Jadi yang namanya keluarga nggak bisa tiba-tiba bahagia sendiri. Banyak orang berpikir yang penting sudah menikah terus kemudian nunggu. Kok nggak bahagia ya? No, yang namanya menikah itu baru langkah pertama. Babak berikutnya kita perlu merabuk, kita perlu ngasih air, kita perlu merawat. Dan salah satu yang perlu kita lakukan adalah merabuk kebahagiaan keluarga dengan cara apa? Mengalokasikan waktu buat keluarga. Jadi buat saudara di sini yang sudah menikah, suami istri, ya,
Rabu pernikahan saudara dengan waktu kebersamaan. Waktu di mana saudara dan pasangan saudara, suami saudara, istri saudara, sharing cerita dari hati ke hati. Waktu Anda ngomong, Anda cerita, ada komunikasi, itu ada waktu di situ. Butuh waktu di situ. Maka sementara Anda lakukan itu, bonding secara emosional akan tercipta. Kedekatan secara emosional akan tercipta. Tanpa waktu seperti itu, ya Anda boleh tinggal di rumah yang sama, tapi Anda akan merasa kok kayaknya jauh banget. Anda boleh tidur di ranjang yang sama dengan suami saudara, istri saudara, tapi seolah-olah kayak dia itu orang asing. Kenapa? Karena nggak ada kedekatan secara hati, secara emosi. Supaya itu terbangun, butuh waktu. Makanya saya sama istri saya, sama pasangan saya, kita sering ngobrol. Kita sering cerita, kadang-kadang duduk, berjam-jam kita ngobrol, cerita macam-macam ini, itu, kita sharing macam-macam. Semua yang ada dalam hidup kita, dalam pikiran kita, kita cerita. Di situ kita belajar satu dengan yang lain, kita belajar ngerti. Saya belajar memahami satu dengan yang lain. Di situ muncul kedekatan secara hati, kedekatan secara perasaan. Ada bonding yang tercipta di sana. Itu semua butuh apa? Waktu. Jadi jangan saudara berpikir yang penting menikah sudah selesai. Tiba-tiba bahagia sendiri. No way. Menikah hanya langkah pertama. Ibaratnya seperti kita beli tanaman. Beli tanaman baru langkah pertama, saudara kasih di rumah, setelah itu perlu apa? Dirawat. Benar? Perlu diairi. Jadi dia bisa segar. Dia bisa tumbuh dengan baik. Tapi coba Anda beli tanaman, taruh aja di rumah. Nunggu, pokok yang penting dinikmati. Nanti kita heran, tiba-tiba dia jadi layu. Tiba-tiba jadi kering. Banyak orang heran, kenapa pernikahannya kering? Pernikahannya layu. Banyak orang heran, kok nggak bahagia? Kenapa? Karena dalam benaknya yang penting sudah menikah terus nunggu dibahagiakan. No way, nggak caranya seperti itu. Menikah baru langkah pertama. Ada hal tertentu yang harus kita lakukan di dalam pernikahan kita supaya pernikahan kita segar. Supaya pernikahan kita jadi indah. Doa saya mulai hari ini pernikahan saudara disegarkan, keluarga saudara disegarkan, dipulihkan, didandani Tuhan jadi indah, jadi harmonis dan bahagia. Boleh katakan amin, kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Jadi alokasikan waktu buat keluarga saudara. Ya, itu penting sekali. Kita mengalokasikan waktu buat keluarga kita, alokasikan waktu bersama dengan anak-anak saudara. Alokasikan waktu untuk membangun kedekatan sama mereka. Bahkan saya sarankan saudara bangun mesbah keluarga. Jadi bukan cuma kedekatan secara jasmani, secara emosional, tapi terlebih lagi juga secara rohani. Saya berdoa hadirat Tuhan dikokohkan di dalam keluarga saudara. Saya berdoa di keluarga saudara ada atmosfer rohani di mana setiap anggota keluarga dibawa semakin mendekat sama Tuhan. Karena kalau Tuhan itu nyata di keluargamu, Anda pasti merasakan perbedaannya. Kebahagiaannya pasti berbeda. Sukacitanya pasti berbeda. Anda akan melihat campur tangan Tuhan itu nyata dalam keluarga saudara. Jadi alokasikan waktu buat keluarga. Satu pelajaran yang kita bisa pelajari dari Salomo, alasan kenapa setelah zamannya Salomo, terus pindah ke zamannya anaknya, namanya adalah Rehabeam, yang menggantikan Salomo jadi raja. Terus kemudian yang terjadi adalah kerajaan itu menurun dengan drastis. Terjadi penurunan dengan drastis. Saya percaya kalau kita teliti, saya yakin penyebabnya adalah Salomo kurang atau tidak mengalokasikan waktu buat anak-anaknya. Oke, untuk melatih dan mempersiapkan anaknya. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Anda bandingkan saja antara bapaknya sama anaknya. Harusnya bapaknya seperti apa, anaknya nggak jauh dari itu. Benar apa tidak? Kan harusnya kan namanya bapak sama anak. Harusnya mirip-mirip lah. Tapi kalau Anda ngelihat Salomo sama Rehabeam, miripnya di mana? Salomo pinternya luar biasa. Tapi Rehabeam benar-benar kayak nggak dapat apanya pun. Salomo ngerti bagaimana mengelola kerajaan dengan benar.
Dia kelola dengan begitu rupa sehingga bangsa Israel pada zamannya Salomo mencapai puncak kejayaan. Tapi ketika sudah dipegang sama anaknya, kerajaan yang sama, istana yang sama, sekarang pengelolaannya kacau balau, serampangan gak karu-karuan, rusak semuanya, kerajaan pecah belah. Dari 12 suku bangsa Israel, semuanya pergi, cuma tinggal satu suku. Ya, suku Yehuda, itu yang diperintah oleh anaknya. Yang lainnya semua pergi semuanya. Jadi kejayaan, kemegahan yang dibangun zaman bapaknya, lenyap pada zaman anaknya. Saya yakin penyebabnya adalah karena Salomo tidak punya waktu untuk mempersiapkan anaknya. Jadi Rehabeam tumbuh, bukannya dapat impartasi dari bapaknya, karena bapaknya nggak punya waktu. Impartasinya, pengaruh yang dia dapatkan dari teman-temannya. Mungkin dari gurunya, mungkin dari pembantunya, ya. Sehingga akhirnya beda banget sama bapaknya. Dia nggak dapat dari orang tuanya sendiri, dari bapaknya sendiri nggak dapat, karena itu kualitasnya beda sekali. Jadi hari ini saya ajak saudara tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Salomo. Dan saya berdoa tidak ada seorang pun yang mengalami seperti itu di sini. Saya berdoa dalam keluarga saudara ada berkat keturunan yang Tuhan berikan sehingga keluarga saudara dari generasi ke generasi bukan semakin turun tapi semakin naik, semakin terang, semakin besar anugerah dan kasih karunia Tuhan buat keluarga saudara. Boleh kita katakan amin? Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi alokasikan waktu buat keluarga. Dan responi ini segera. Tanggap. Saya yakin Anda pernah dengarkan pesan seperti ini. Dan muncul kerinduan di hati saudara. Tapi nggak dilakukan lagi. Cuma ingin. Tapi nggak kejadian lagi. Jadi tekadnya belum cukup kuat. Saya mau ngomong sama saudara, jangan sampai terlambat. Oke, karena pada akhirnya akan menyesal. Coba Anda lihat ya, kita tuh dalam hidup kalau menghitung hari, maka kita akan bisa melihat. Dan kita akan belajar dari pengalaman. Berapa banyak orang di akhir hidupnya, kalau dia menyesal, biasanya penyesalannya bukan karena kurang banyak bekerja. Tapi menyesalnya, kenapa tidak memberikan waktu lebih banyak buat keluarga? Benar apa tidak? Kebanyakan penyesalannya seperti itu. Karena itu jangan nunggu sampai kita menyesal tapi terlambat. Mulai hari ini saya tantang saudara, ambil komitmen, alokasikan waktu buat keluarga. Boleh katakan amin, saudaraku. Ini penting sekali. Nah, satu konsep yang kita perlu tangkap dan pahami, mengalokasikan waktu buat keluarga, itu tidak menghambur-hamburkan waktu atau menyia-nyiakan waktu. Mengalokasikan waktu buat keluarga sama dengan kita sedang investasi. Oke. Kalau investasi ada sesuatu yang ditanam, berarti nantinya akan ada sesuatu yang dihasilkan. Itu yang akan Anda nikmati. Anda akan menuai dan menikmati buah-buah investasi saudara. Kalau engkau investasi waktu buat keluarga. Nah, ini penting dimasukkan dalam pikiran kita. Karena tanpa sadar di pikiran persepsi banyak orang, waktu buat keluarga itu tidak menghasilkan. Kalau kerja ada hasilnya, cuan. Tapi kalau waktu buat pasangan bisa nanti, waktu buat anak, nggak ada hasilnya. No. Saya mau yakinkan saudara, alokasi waktu buat keluarga adalah sebuah investasi yang sangat bernilai. Mungkin hasilnya nggak instan, tapi saya yakinkan engkau pasti menuai. Akan ada tuaian yang Anda dapatkan. Akan ada tuaian yang Anda nikmati. Karena itu saya ajak semuanya, hari ini ambil keputusan, mulai investasi waktu untuk saudara membangun komunikasi dengan pasangan saudara.
membangun kedekatan, membangun emotional bonding dengan suami saudara, dengan istri saudara. Ambil waktu itu. Ya, ambil waktu untuk honeymoon. Yang sudah menikah di sini, sebagian berpikir honeymoon hanya waktu pertama menikah. Makanya honey-nya, manisnya juga waktu pertama menikah. Setelah sekian lama, sudah nggak manis lagi. Pahit semuanya. Tapi saya berdoa mulai hari ini, semua pernikahan saudara ini di tempat ini, tambah hari tambah manis, tambah hari tambah indah, tambah hari tambah harmonis. Amin. Karena itu honeymoon saya percaya bukan cuma pertama menikah, tapi perlu setiap tahun. Perlu setiap bulan. Bahkan setiap hari ya, tentunya berbeda ya, maksudnya bobotnya. Tapi kita perlu mengobarkan pernikahan kita. Kita perlu do something untuk membuat pernikahan kita ini happy. Investasikan waktu untuk saudara makan bersama dengan keluarga saudara. Ya, itu penting. Jangan saudara ngomong gak apa-apa. No, itu papa kalau gak makan bersama keluarga. Kapan terakhir kali saudara makan bersama dengan anak-anak saudara? Di keluarga modern sekarang ini banyak yang tinggal serumah, tapi nggak pernah ketemu. Makan bersama anak saja sudah tidak pernah. Kapan ya terakhir kali ya? Berapa tahun yang lalu ya? Oh, hanya pas ulang tahunnya siapa itu? No, saya ajak saudara investasikan waktu untuk bermain bersama dengan anak-anak saudara. Makan bersama anak-anak saudara. Membangun mesbah keluarga di rumah saudara. Itu investasi waktu dan itu sangat penting, sangat bernilai dan perlu kita punya dalam hidup kita. Suatu kali ada sebuah penelitian dilakukan oleh Universitas Michigan. Nah, penelitian ini di Amerika. Tentunya hasilnya sedikit berbeda dengan di Indonesia, ya, tapi paling tidak kita punya gambaran. Ya, mereka adain penelitian itu dan hasilnya rata-rata seorang ibu yang bekerja. Berarti ini wanita karir. Saya nggak tahu di sini banyak ibu rumah tangganya atau banyak wanita karirnya. Tapi kemungkinan kalau di Jakarta lebih banyak wanita karirnya, oke? Ya. Rata-rata seorang ibu yang bekerja menghabiskan waktu hanya 30 menit bersama anaknya di weekend. Weekend itu Sabtu Minggu. Sedangkan weekday, Senin sampai Jumat, cuma 11 menit. Anda bayangin itu. Ini ibu loh. Yang bapak lebih parah. Waktu weekend hanya 14 menit. Waktu weekdays cuma 8 menit. Jadi sedikit sekali. Waktu pertama saya mikir kok kayaknya apa? Bener sih ini. Kok kayak nggak masuk akal. Tapi kalau saudara renungkan, banyak keluarga seperti itu. Saking sibuknya, sempat ketemunya hanya kadang papasan waktu mau berangkat kerja. Sebelum berangkat kerja. Terus seharian orang tua bekerja, terus pulang sudah capek, pas di rumah pas ketemu sama anaknya. Itu kalau pas ketemu. Ya, berapa banyak yang seperti itu? Dan waktu ketemu sama anak pun, harusnya seandainya itu waktu keluarga pun, di badan ini sudah capek maunya istirahat. No. Itu bukan cara yang benar untuk kita membangun keluarga. Kita harus komitmen mengalokasikan waktu buat keluarga kita. Ingat baik-baik, alokasi waktu sama dengan investasi. Saya berdoa akan ada tuan yang Anda dapatkan. Ada tuan kebahagiaan, tuan keharmonisan, tuan kerukunan, tuan kesatuan di dalam keluarga saudara. Jadi Anda harus ngerti, butuh untuk semuanya itu butuh investasi. Karena sebagian orang nggak ngerti, berpikir yang penting menikah nanti rukun sendiri, nanti bersatu sendiri, nanti harmonis sendiri. Kalau saudara nggak invest, Anda nggak dapat hasil itu. Tapi kalau Anda invest, buah-buah yang indah itu akan Anda nikmati di dalam keluarga saudara. Amin. Jadi ambil komitmen. Waktu saudara, investasi waktu buat keluarga saudara, belajar untuk having fun. Bersenang-senang bersama dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu.
Karena itu akan jadi kenangan yang tidak terlupakan. Beautiful memories. Ya, memori yang tidak akan pernah terlupakan bersama dengan keluarga. Itu sebabnya waktu keluarga nggak usah dibuat tegang. Jangan dibuat monoton, belajar. Ya, dibuat yang rileks, yang santai, yang menyenangkan. Coba belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tahu cara menyenangkan, membuat momen yang menyenangkan, waktu pelayanan yang menyenangkan bersama dengan murid-muridnya. Anda lihat, kadang-kadang Tuhan Yesus ngajar di bait Allah, kadang-kadang di bukit, kadang-kadang di atas kapal. Benar apa tidak? Ada variasi. Kadang-kadang Tuhan Yesus jalan dari desa ke desa, kota ke kota. Kadang-kadang dia ngajak muridnya makan bersama. Makan malam bersama. Manggang roti dan ikan, menikmati waktu bersama. Di dalam keluarga pun juga seharusnya demikian. Jangan dibuat sama terus monoton, no. Saudara buat yang bervariasi, saudara do something different. Kalau ada yang ulang tahun, kenapa tidak dirayakan? Kenapa cuma diucapin biasa aja? Kenapa nggak dibuat yang spesial? Sehingga kita bisa ngomong, kamu istri yang spesial, kamu mama yang spesial, kamu anak yang spesial, kamu papa yang spesial. Buat pribadi yang spesial, kita kasih yang spesial. Kita kasih pesan yang spesial. Kita kasih perlakuan yang spesial. Kenapa enggak kita lakukan sesuatu yang spesial? Kenapa kita harus ngomong ngapain harus gitu? Ngapain harus sampai kayak gitu? Ya harus sampai kayak gitu. Karena keluargamu spesial. Saya percaya keluarga-keluarga di tempat ini bukan keluarga biasa. Anda punya keluarga spesial, suamimu spesial, istrimu spesial, anak-anakmu spesial. Ada rencana besar di dalam keluarga saudara. Amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya, coba saudara ambil waktu. Ambil waktu buat acara makan bersama. Mungkin piknik bersama. Tapi kalau lagi banyak pembatasan gini juga kita harus memperhatikan protokol kesehatan tentunya. Ya, tapi mari kita buat sesuatu yang spesial, tidak harus mahal kok. Yang paling penting ketika kita lakukan itu bersama keluarga, lakukan dari hati. Lakukan dengan kasih. Itu yang akan membuat jadi spesial, jadi menyenangkan. Kalau saudara tahu cara bersenang-senang dengan keluarga saudara, maka waktu keluarga bukan lagi kewajiban. Tapi momen yang ditunggu-tunggu. Waktu keluarga bukan lagi beban. Tapi sebuah berkat yang luar biasa. Ya, kadang-kadang kalau kita belum terbiasa melakukan semuanya ini, sebagian dari saudara, saya yakin di benak saudara berpikir, caranya gimana ya? Kalau saya mau membangun komunikasi dengan pasangan saya, terus caranya gimana ya? Ngomong apa ya? Saya bingung tuh ngomong apa sama istri saya, ngomong apa sama suami saya. Yang bingung ngomongan apa sama pasangannya biasanya sudah lama gak ngomongan. Benar apa tidak? Manusia tuh gitu, semakin lama kita gak ngomongan, untuk memulai kita gak tahu gimana. Tapi mulai aja. Kenapa saya ngomong gitu? Lihat, orang-orang yang sudah terbiasa ngomongan sama pasangannya tidak bakal kehabisan bahan bicara. Ada saja yang disampaikan. Sama halnya kalau saudara mau punya waktu buat keluarga, buat anak-anak. Pertama kali bingung, ngapain ya? Pertama kali mungkin kita kiku. Kaku juga mungkin. Tapi lakuin aja. Kalau saudara lakukan, nanti akan melihat. Lama-kelamaan suasana jadi cair. Lama-kelamaan jadi menyenangkan, lama-kelamaan jadi indah. Anda enjoy waktu itu. Jadi waktu keluarga itu sesuatu yang kita nikmati, kita tunggu-tunggu. Dan itu akan jadi memori yang tidak pernah terlupakan. Banyak orang berkata, time is money. Waktu adalah uang. Tapi saya mau ngomong sama saudara, waktu lebih berharga dari uang. Kenapa? Karena kalau saudara kehabisan uang, Anda bisa kerja lagi, menghasilkan lebih banyak uang. Benar apa tidak? Selalu seperti itu. Habis uang saudara sekarang, Anda masih bisa bekerja, besok Anda menghasilkan lagi. Tapi kalau waktumu di dunia sudah habis, time is up, dipanggil, check out ke surga. Gimana caranya mau beli waktu?
Anda boleh jadi miliarder, triliuner sekalipun. Kalau waktu kita sudah tiba ya selesai. Kita nggak bisa lakukan apapun. Benar nggak? Jadi waktu kita itu lebih berharga daripada uang kita. Kalau kita mau menghitung waktu, kita akan menyadari itu. Ya, jadi orang yang bijaksana akan menyadari hal itu. Itu sebabnya buat saudara yang sekarang merasa belum bisa ngasih uang buat keluarga, ngasih uang buat orang tua. Saya mau ngomong sama saudara, paling tidak engkau bisa ngasih waktu buat keluarga saudara. Itu lebih berharga. Buat saudara yang sudah merasa menafkahi dengan baik, ngasih uang dan lain sebagainya, menyediakan buat keluarga saudara. Saya mau ngomong jangan pernah lupa ada satu yang lebih berharga yang bisa kita lakukan buat keluarga, yaitu kita menyediakan waktu buat keluarga. Di momen yang luar biasa ini, mari buka hati kita dan izinkan firman Tuhan ini bicara sama saudara. Alokasikan waktu buat keluarga, buat keluarga saudara. Salah satu blessing yang luar biasa yang saya nikmati sejak masa pandemi ini adalah waktu keluarga. Amazing sekali. Saya dulu khotbah tentang waktu keluarga. Saya ngomong tentang mesbah keluarga. Dan saya berusaha lakukan itu. Tapi on off. Kenapa? Karena jadwal saya begitu padat. Aktivitas ini itu dan lain sebagainya. Sampai dengan tahun lalu pertama di lockdown beberapa bulan itu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana. Ya, itu saya belajar. Dan di situ saya menerima anugerah Tuhan. Dari sejak saat itu sampai dengan sekarang sudah setahun. Setiap hari saya bersama istri saya, Pastor Nita, sama anak-anak kami, Jessica, Gaby, dan Jane. Setiap hari kita mesbah keluarga. Kita punya waktu keluarga setiap hari. Ya, mungkin Anda tanya sama saya, apa sih yang dilakukan di mesbah keluarga? Ya, saya biasanya mulai sekitar jam 6 sore. Jam 6 sore itu momen saya ajak istri saya masuk ke kamar anak-anak saya satu persatu, saya panggil mereka, saya ajak untuk makan bersama. Dinner time. Ya, jadi semuanya mesti ngumpul. Jadi nggak boleh makan bersama di kamar masing-masing, no. Tapi di ruang makan, di meja makan bersama keluarga. Jadi kita sekeluarga kita makan bersama, ya yang mimpin doa bergantian. Terus kemudian kita nikmati hidangan yang ada. Dan kita sambil cerita ini, ngobrol ini ketawa, itu semuanya ngobrol cerita macam-macam. Ya, setelah selesai, biasanya sekitar 30-45 menit. Terus kemudian kita pindah dari ruang makan ke ruang keluarga. Nah, di situ ada sofa, biasanya kita ada di situ. Terus di situ kita mulai dengan puji-pujian. Karena saya nggak pinter untuk nyanyi, saudaraku, jadi saya pakai bantuan handphone saya play lagu. Kita pilih lagu macam-macam, ya. Kita play lagu di sana dan kita menyembah bersama. Kadang-kadang ya kita pilih lagu yang happy-happy. Pilih lagu yang puji-pujian, lagu yang sukacita. Dan kadang-kadang kalau kita lagi nyanyi lagu tertentu, itu lagu favoritnya anak saya khususnya yang ketiga, karena masih kecil ya. Sambil kita memuji Tuhan, yang lainnya mungkin tepuk tangan, tapi dia wah lompat-lompat, wah lari-lari, keliling-keliling, puter-puter. Kita buat suasana yang rileks, yang bebas, yang menyenangkan di keluarga. Kita ketawa bersama. Di mesbah keluarga, nggak setegang itu, saudaraku, rileks aja, santai aja. Setelah selesai, terus kita doa, saya kemudian mulai membagikan sharing singkat. Ya, sharing singkatnya, dari mana Pak bahannya? Mungkin Anda mau berpikir untuk Anda lakukan di keluarga saudara ya. Bahannya dari manapun. Bisa jadi dari apa yang saya pikirkan hari itu. Sesuatu yang terpikirkan, oh iya ya benar, harusnya gini ya. Nah itu saya bagikan. Atau sesuatu yang saya melihat dalam hidup anak-anak saya, wah ini perlu dikoreksi nih. Ini perlu diperbaiki nih. Ini kok kayak gini, saya kok melihat kok wah nggak benar ini. Saya perlu untuk bicara khusus itu. Terus kemudian
Ketika saya melihat ada sesuatu perlu diperbaiki, saya masuk ke internet, saya search Bible verses on disiplin misalnya. Ayat Alkitab tentang disiplin akan muncul sendiri. Begitu banyak pilihan, tinggal saya pilih salah satu. Terus ketika waktu saya tiba, sharing, saya bagikan. Saya baca ayatnya dulu, terus saya sharing. Sharing beberapa menit aja, nggak usah. Saya nggak khotbah kayak gini loh. Masa saya khotbah kayak gini di rumah saya setiap hari? No, saya cuma sharing singkat, ketawa-ketawa. Terus kemudian aplikasinya satu persatu buat anak-anak saya. Menurut Jessica gimana, Gaby, Jane. Saya praktekkan ke situasi mereka. Jadi ayatnya, firman Tuhannya dipraktekkan untuk aplikasi hidupnya. Gimana? Ya, dan masing-masing dari mereka juga punya waktu untuk sharing satu dengan yang lain. Jadi di situ kita berdoa bersama. Di situ kita memuji, menyembah Tuhan bersama. Di situ kita belajar firman Tuhan bersama. Di situ kita belajar pembukuan bersama. Saudaraku, kita belajar pembukuan. Anak-anak kita belajar, oh ya punya pemasukan sebulan segini, nanti untuk apa. Mereka masing-masing. Ya, kita beliin bukunya. Oh ini uang masuk, ini uang keluar. Kita ajarin. Tahu nggak, sudah kemarin kita sedang belajar apa? Ya, kita sedang ngajarin anak-anak kita membersihkan kamarnya sendiri, merapikan kamarnya sendiri. Jadi kasurnya harus dirapiin sendiri, terus nyapu sendiri, terus kemudian ngepel sendiri. Kita ajarin itu. Kita nggak mau mereka jadi anak manja yang karena sudah ada yang menolong, membantu, terus nggak ngapa-ngapain lagi. No. Kita kepengen anak-anak kita bertumbuh jadi pribadi-pribadi yang berkualitas, yang bertanggung jawab. Oke? Dan sungguh-sungguh sementara kita lakukan itu, kita melihat, itu kan investasi waktu buat keluarga. Ya. Dan saya ngomong sama saudara, kita melihat setahun ini benar-benar indah dan indah. Kita mulai melihat perubahan dalam hidup anak-anak kita itu sangat signifikan. Sangat banyak perubahan-perubahan yang baik. Watak-watak yang jelek sedikit-sedikit mulai dikikis dan dirubah jadi kebiasaan yang baik. Dulunya sebelum mesbah keluarga kalau saya melihat nggak benar, saya kasih tahu. Tapi Anda kan juga ngalami kan sama anak saudara. Mau ngasih tahu rasanya nih. Mau ngasih tahu kayak gimana pun tetap tidak ada perubahan. Tapi di mesbah keluarga nggak ada perubahan kayak gimana pun tetap kita ngomong. Tapi ternyata kita ulang-ulangin terus seperti itu. Orang itu butuh waktu, manusia belajar itu butuh waktu, berubah itu butuh waktu. Tapi pasti, pelan tapi pasti, di titik tertentu perubahan terjadi. Perubahan, akhirnya kita menuai. Anak-anak jadi rukun satu dengan yang lain, bisa saling nolong. Tadinya egois, sekarang saling menolong, saling menjaga satu dengan yang lain. Kita melihat jadi perubahannya indah sekali. Terus selama masa pandemi ini juga, justru anak saya yang pertama dan kedua, sudah ambil keputusan dibaptis air. Waktu itu bersama dengan keponakan saya, terus dibaptis air, bersama-sama kita baptisan air. Satu kali lagi ketika kita lagi mesbah keluarga, saya kasih kesempatan untuk anak-anak saya sharing, giliran Jessica, anak yang pertama, sharing. Dia ngomong, boleh nggak Dad, kalau saya nggak sharing hari ini, tapi sebagai gantinya, saya mau nyanyi satu lagu. Saya kaget, karena itu lagu karangannya sendiri. Saya nggak pernah suruh dia untuk mengarang lagu, tapi dia yang ngarang lagu sendiri. Sekian waktu sebelumnya dia minta dibeliin gitar. Saya beliin gitar. Saya nggak lesin sih, apalagi di masa kayak gini. Ya, tapi anak zaman now itu bisa les dari internet, bisa belajar sendiri, dan tiba-tiba bisa main gitar sendiri. Bukan cuma main gitar sendiri, bisa ciptain lagu dan lagunya keren, lagunya bagus sekali. Jadi ternyata ketika anak-anak ini tumbuh di dalam hadirat Tuhan, di dalam suasana atmosfer kasih, dalam keluarga seperti itu, maka kepercayaannya mulai meningkat. Maka mulai ada perubahan-perubahan positif. Maka talenta-talenta dalam hidupnya mulai diasah, mulai berkembang, mulai berbuah lebat. Saya berdoa Anda akan mengalami tuaian yang indah
buah-buah yang luar biasa di dalam keluarga saudara. Ada keharmonisan, kebahagiaan, ada kerukunan, ada kesatuan di dalam keluarga saudara. Oh, tepuk tangannya pula yang paling meriah. Karena itu alokasikan waktu buat keluarga. Yang mau meresponi firman Tuhan ini, mari kita bangkit berdiri. Keluarga berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga. Mari semuanya kita angkat dua tangan kita. Kita berdoa buat keluarga kita. Mari katakan, ini keluargaku Tuhan. Ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Mungkin ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, ada beberapa kata-kata yang saudara ucapkan kepada diri saudara sendiri dalam hati saudara. Karena ketika Anda mendengar khotbah tentang keluarga ini, yang kita dengar adalah keharmonisan, kebahagiaan, kerukunan, kesatuan. Tapi saudara ngomong yang terjadi di keluarga saya sebaliknya. Kesalahpahaman, kekecewaan, kepahitan. Bahkan banyak pertengkaran, perselisihan. Dan gak ada jalan keluarnya, kayaknya gak pernah bisa selesai. Gak ada harapan lagi, capek. Gimana caranya menyelesaikan masalah itu? Saya mau ngomong sama saudara, di dalam Yesus masih ada harapan. Di dalam Yesus keluarga saudara bisa dipulihkan. Pernikahan saudara bisa dipulihkan. Itu sebabnya undang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Dalam keluargamu. Karena kalau Yesus masuk, itu awal pemulihan akan terjadi. Karena itu dimanapun Anda berada, Anda yang belum pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, ayo buka hati kita. Ini momen terbaik. Angkat dua tangan saudara, ikuti doa saya ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa. Selamatkan hidupku. Selamatkan hidup. Pulihkan keluargaku. Pulihkan keluarga. Aku percaya. Aku percaya. Hidupku milik Tuhan Yesus. Hidupku milik Tuhan. Dan dosa-dosaku sudah diampuni. Dosa-dosa. Jiwaku sudah diselamatkan. Jiwaku sudah diselamatkan. Jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan. Dalam kerajaan surga. Dalam kerajaan sudah aku terima. Sudah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari angkat dua tangan saudara. Kita berdoa buat keluarga kita. Khususnya yang belum diselamatkan. Yang belum terima Yesus. Yang belum kenal. Belum terima pengampunan dosa. Mari doakan Bu mereka. Oh, mereka yang masih jauh dari Tuhan. Doakan mereka, tarik mereka ya Tuhan, tarik. Keluarga kami mendekat padamu. Tarik keluarga kita.
Tarik keluarga kami mendekat kepadamu. Oh jamaah, lembutkan Tuhan. Hati yang keras itu lembutkan. Lembutkan. Buka hati kami. Buka hati kami. Oh pakai kami Tuhan, membagikan kasih Kristus. Pakai kami membagikan kasih Kristus. Sehingga melalui hidup kami, keluarga kami merasakan kasih Kristus itu. Dan mereka diselamatkan. Pakai kami Tuhan. Pakai jadi saksi-Mu. Pakai jadi saksi-Mu. Pakai jadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang kedua saudaraku, kita butuh mulai ambil komitmen menginvestasikan waktu buat keluarga kita. Ingat baik-baik, untuk keluarga bahagia, gak kita nunggu pasif tiba-tiba bahagia sendiri, rukun sendiri, bersatu sendiri. No, menikah itu gak cukup. Anda butuh merawat pernikahan saudara. Menikah itu baru start, baru awal. Makanya nanti minggu-minggu berikutnya kita akan belajar peran pria dalam keluarga. Peran wanita dalam keluarga. Terus orang tua, anak. Kenapa? Karena semuanya harus sama-sama mengusahakan. Maka Anda akan menuai hasilnya. Anda akan menikmati itu. Kebersamaan, yes itu bisa terjadi. Kebersamaan, kekompakan, kebahagiaan, keharmonisan, kesatuan, kerukunan. Bisa terjadi. Amin. Tapi butuh komitmen dari kita. Itu sebabnya saya mau tantang saudara hari ini. Ambil komitmen, mengalokasikan waktu buat keluarga. Anda yang mau meresponi firman Tuhan, kita angkat dua tangan kita, katakan Tuhan Yesus, aku ambil komitmen, mengalokasikan waktu buat keluarga, mesbah keluarga, makan bersama keluarga, piknik bersama keluarga, bersenang-senang bersama keluarga. Mampukan aku Tuhan. Mari semuanya berdoa. Mampukan aku Tuhan. Benar-benar mengalokasikan waktu buat keluarga. Komitmen buat keluarga. Berjuang buat keluarga. Mampukan. Mampukan. Peduli sama keluarga. Peduli sama keluarga. Ya mampukan Tuhan. Mampukan. Oh ralabasyara. Mantapkan hati kami Tuhan. Kuatkan hati kami. Kuatkan hati kami. Thank you Jesus. Ini keluargaku. Ini keluargaku Tuhan. Mari angkat dua tangan. Kita katakan. Berkati dan lindungi semua. Berkati suamiku, istriku, orang tua, anak-anak. Jagai, lindungi kami, seisi rumah kami ya Tuhan. Amin. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga.
Yang diberkati kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling lihat buat Tuhan. Tanggal 13 Mei, besok Kamis, kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tapi karena itu bertepatan tahun ini ya, dengan lebaran dan suasananya masih seperti ini. Jadi khusus tahun ini, ibadah kenaikan Tuhan Yesus hanya kita adakan secara online. Itu sebabnya Anda dipersilakan mengikuti ibadah secara online. Jam ibadahnya sesuai ibadah minggu, jam 9, 11, 13, 15, 17, 00. Ya, Anda bisa ikuti itu. Terus hari Minggunya kita sudah kembali lagi ibadah onsite yang seperti ini. Saya percaya anugerah Tuhan, sukacita Tuhan selalu meluap di dalam hati. Amin. Mari kita angkat dua tangan dan terima blessing ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama katakan amin.